Baik, saudaraku kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh melanjutkan acara ini, mari saat ini terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memberkati acara ini. Saya memohon nanti Bapak Dr. Tulus untuk berdoa mengawali acara kita. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah siap. Kami berdoa supaya Roh-Mu turun ke atas kami sekalian, baik narasumber, moderator maupun para pemirsa kami. Ya. Bekerjalah Roh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Turunlah kiranya mengurapi kami sehingga kami dipenuhi dengan hikmat surga. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, arahkan kami kepada penggenapan doa Yesus Kristus Tuhan kami, supaya gereja kami semua menjadi satu di dalam Yesus, satu di dalam Bapa, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga dalam aksi, dalam hidup, dalam kehidupan kami dalam pelayanan nyata. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berkati cuaca, berkati signal, berkati acara ini dari awal pertengahan ke akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut ya, puji Tuhan. Oke, saudaraku kekasih dalam Tuhan, malam hari ini saya sangat senang dan di sini sudah bersama kita Bapak Dr. Tulus MTH, ya. Dan kami ingin Bapak menjelaskan dengan lugas, gampang untuk dapat dimengerti apa sih perbedaan BKAG, Badan Kerjasama Antara Gereja, atau BINA, Kerjasama Antara Generasi. Pak, tolong itu dijelaskan. Kadang kami agak bingung untuk mengerti itu. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi malam ini kita hanya khusus membahas BINA, Kerjasama Antar Generasi, ya. Ya. Nah, sekali lagi kita jadi membahas BINA Kerjasama Antar Generasi, ya, Pak. Kerjasama Antar Generasi. Dari mana itu muncul, gitu ya. Nah, saya minta Pak Moderator menampilkan file yang kedua supaya kita sampaikan bagaimana itu muncul nama BINA Kerjasama Antar Generasi. Nah, jadi pada tanggal 15 April 2019 kita deklarasikan Badan Kerjasama Antar Gereja. Ya, itu sebenarnya Badan Kerjasama Antar Gereja yang kita tugaskan panitia untuk deklarasi itu. Nah, setelah deklarasi kita tugaskanlah 5 tim perumus. Nah, ini ada nampak profilnya ya. Ya. Oke. Bisa masuk aja. Jadi visi kita, coba Pak Moderator tampilkan visi. Ya, visinya ini, visi terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang menjadi mitra Allah di bumi. Diambil dari Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Nah, misinya adalah melayani dan berkarya untuk turut menentukan arah pembangunan bangsa dengan bermitra strategis bersama gereja lintas denominasi, lembaga-lembaga, dan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Adapun program misi yang dikembangkan oleh setiap pengurus pada setiap periodenya, ya, ada 3 garis besar, yaitu menghimpun para pemerhati tokoh kesatuan, persatuan Kristen untuk membina serta meningkatkan keberadaan gereja di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah. Kemudian bermitra dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang peduli kehidupan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kerukunan umat beragama, termasuk pengendalian atau penanggulangan konflik serta yang diakibatkan oleh kaum paham radikal. Nah, kemudian misi kita meneruskan visi misi pemerintah kepada jemaat. Lalu kita menyampaikan aspirasi gereja pemerintah kepada pemerintah. Nah, dari gereja kepada pemerintah,
dari pemerintah kepada gereja. Nah, begitu. Nah, dari visi dan misi itulah kita mengundang para perwakilan gereja untuk mendeklarasikan Badan Kerjasama Antar Gereja pada tanggal 15 April 2019. Oleh panitia waktu itu kita tunjuk Bapak Dr. Restu Pencawan, lalu beliau mengajak juga Bapak Dr. Profesor Yasona Lauli yang sekarang Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Bapak Insinyur Sukarya Sinulingga, lalu kemudian Bapak Perlindungan Purba yang pada waktu itu ya senator dari DPD Sumatera Utara. Nah, kemudian kita deklarasikanlah Badan Kerjasama Antar Gereja. Nah, ini isi deklarasinya lengkap di sini semua. Baik. Nah, itu saya yang merumuskan. Kemudian setelah itu kita tugaskanlah 5 orang tim perumus untuk merumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan mendaftarkan itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya, coba dilanjut moderator, lanjut terus ke bawah. Naik terus. Nah, ini surat tugas kita tugaskan ada 5 orang ini. Nah, ini awal semuanya di sinilah dia. Kita tugaskan Dr. Artinus Sihotang, dia saya tugaskan dari Gereja Metodis Merdeka Indonesia dengan surat tugas mewakili gereja kita. Ya, kemudian sekretarisnya ya. Dr. Tulus secara dokumen yang mungkin nanti bisa kita cari di channel YouTube. Boleh. Langsung diminta kepada kita, langsung aja Pak. Apa sih perbedaan bina kerjasama antara generasi dan BKAG itu Badan Kerjasama Antar Gereja? Apa secara eksplisit yang paling Bapak bisa sampaikan Pak? Jadi begini, makanya kita tidak bisa sesederhana itu menyampaikannya apa perbedaannya. Nah, dari ketika kita tugaskan, mereka terbentur pada ketika mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sementara SK yang kita tetapkan kepada mereka, yang tim perumus tadi, yang 5 orang, ada batas waktu yang kita tentukan. Sekitar 1 atau 2 bulan itu, ada batas waktu pada bulan Mei. Nah, sehingga mereka meminta kepada saya harus mengganti nama itu. Iya. Supaya lolos, maka saya gantilah namanya menjadi Bina Kerjasama Antar Generasi. Nah, lalu singkat ceritanya loloslah ini di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Nah, jadi selanjutnya Pak. Ya kita udah nanti bisa kembangkan lagi nanti. Lalu sekarang kita mendengar ini jadi ada sepertinya bukan cuma dualisme, tapi tigalisme Pak. Iya, apa itu? Menjelaskan ini. Jadi artinya yang saya tahu, yang kita mengerti bahwa Bapak Dr. Tulus adalah seorang pimpinan atau inisiator atau pendiri daripada BKAG, tetapi sekarang ada seolah-olah 3 kubu Pak. Ada kubu Bapak, ada kubunya Asap Tunggul Marpau, dan ada juga kubunya, maaf kalau saya salah tolong dikoreksi, kubunya Denny. Silakan Pak. Nah, jadi begini. Nah, Bina Kerjasama Antar Generasi itu bukan 3 kubu, 2 kubu. Karena setelah mereka berhasil lolos mendapatkan AHU, mereka meninggalkan saya dan dengan mengatakan tidak ada hubungan Bina Kerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Gereja. Meninggalkan Bapak? Iya, itu sebenarnya. Lalu mereka setelah meninggalkan berebut, pecah 2. Iya, itu yang saya maksud. Jadi coba, jadi nanti dokumennya ada, bisa dilihat nanti di YouTube ya. Nah, begitu mereka melarikan ini barang, mereka saling pecat. Mereka saling pecat, lalu saling melantik. Yang satu melantik, yang satu melantik lagi. Nah, itu. Nah, jadi sekarang adalah masalahnya adalah saya kan sebagai pemerakarsanya. Saya kan sebagai ketua dewan pendirinya, saya juga sebagai pengawasnya. Nah, jadi saya kan harus bertanggung jawab mengamankan organisasi ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang ada 2 kubu, yang mana yang benar? Gak ada yang benar dua-dua ini. 2 kubu ini pencuri. Jadi saya salah Pak, berarti pencuri, kubu, tapi 2 kubu
sedang berebut hasil curian di luar. Ah, itu ini masalahnya. Jadi kedua-dua orang ini, kedua kubu ini mencuri. Betul, iya, pencuri hak intelektual. Nah, itu kan data di Kementerian Hukum dan HAM kan jelas semua itu. Nah, Macam mana pula itu, Bah? nah, Ya, oke dah. Jadi nanti boleh kita lanjutkan lagi. Jadi karena pemirsa dimanapun Anda berada, karena kapasitas daripada Bapak Dr. Tulus ini, dia adalah sebagai untuk menyampaikan itu, walaupun sebenarnya topik kita interupsi Pak Ya, Moderator. silakan. Ya, harus jelas BKAG-nya ketua yang mana. Saya ketua umum Badan Kerjasama Antar Gereja. Iya. Ya, karena mereka ribut berantam, padahal awalnya kalau coba ditampilkan dulu ya logo BKAG, Pak Moderator. Jadi di situ apa kalimatnya? Ketika mendaftarkan logo Bina Kerjasama, saya sampaikan di situ yang arti logo Pak, arti logo. Nah, bahwa ini bukan profil, arti logo. File ketiga, file pertama, file 1. Nah, jadi di situ saya tuliskan karena saya tahu, ya kan, Iya. bahwa Bina Kerjasama Antar Generasi itu adalah Iya. solusi karena tidak lolosnya kata badan dengan kata gereja karena Kementerian Hukum dan HAM tidak membawahi gereja dan agama. Iya. Maka pada pendaftaran di berkas yang ada di Kementerian Hukum dan HAM pada pengertian logo itu saya tuliskan, ada terdokumentasi itu. Iya. Nah, coba ditampilkan dulu bahwa Perhatikan ya, Pak. Bina Kerjasama Antar Generasi itu adalah satu kesatuan tak terpisahkan dari Badan Kerjasama Antar Gereja. Kerjasama antara gereja. Ya. Iya, BKAG Indonesia itu adalah bahasa sekuler dari Badan Kerjasama Antar Gereja. Nah, itu. Nah, ini coba lihat ini Selempang. Coba ini Selempang tuliskan. Nah, ini jelas ini. Coba kita baca ini. Ya. Identitas Bina Kerjasama Antar Generasi Indonesia satu kesatuan tak terpisahkan dari Badan Kerjasama Antar Gereja Indonesia. Nah, ini yang menerima datang terimanya nih. Sudah terima berkas BKG, naskah, arti dan makna, kopi leges akte pendirian, kopi KTP pendiri, formulir, NPWP. Yang menerima ini ada ini, Mareta, siapa ini? Ada orang Kementerian dan HAM Kanwil Sumatera Utara tahu ini siapa ini si Mareta. Dia menerima. Nah, lalu Iya, terakhir. Oke. Iya, terakhir. Silakan, Pak. Bagian terakhirnya Pak Sam. Ini masih ini. Nah, di situ jelas. Nah, nah di kesimpulan Pak, lanjut lagi ke bawah, paling bawah. Nah, ini. Maka dapat disimpulkan bahwa BKAG Indonesia adalah bahasa sekuler dari Badan Kerjasama Antar Gereja Indonesia. Jelas. Nah, ini terdokumentasi di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara. Nah, jadi mereka ini berusaha menghilangkan Badan Kerjasama Antar Gereja seolah-olah Bina Kerjasama itu hak mereka sendiri tanpa pendeta Tulus, dan saya harus mengamankan ini. Iya, bagus, Pak. Jadi artinya Badan Kerjasama Antara Gereja itu lebih berorientasi ke gereja secara internal ya, Pak ya. Betul. Tapi kalau Bina Kerjasama Antara Generasi kepada sekuler. Sekuler, iya, begitu. Jadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Oke Pak ya, saya rasa clear sampai di situ. Dan jadi ada yang harus saya tambahin, Pak Moderator, bahwa di Bina Kerjasama Antar Generasi itu tidak ada ketua umum. Catat itu baik-baik. Tidak ada sekretaris umum. Bina Kerjasama Antara Generasi. Tidak menggunakan ketua umum, tidak menggunakan sekretaris umum. Ketua, sekretaris, bendahara. Ketua sekretaris. Yang pakai umum itu adalah Badan Kerjasama Antar Gereja Indonesia, ketua umumnya Pendeta Tulus. Kenapa nggak bisa, Pak? Bukan tidak bisa. Itulah cara Tuhan, bahwa Tuhan punya agenda yang maha tahu, saya tidak tahu sebelumnya.
Kenapa itu nggak pakai umum? Iya, Artinya saya sebagai pengawas, sebagai pemerakarsa, ketua dewan pendiri harus menyelamatkan organisasi Bina Kerjasama Antar Generasi dari pencuri. Dua kelompok yang bertikai ini, yang satu melantik, maka harus dibubarkan. Paling tidak kan begitu. Karena mereka ini bukan dari Tuhan, yang bukan dari Tuhan harus dibubarkan. Nah, masih ada anak-anak teman yang lain yang siap membantu kita di pekerjaannya. Iya, iya. Nah, oke, siap. Jadi mau pigarung juga itu ya. Tapi ngomong-ngomong BKAG bisa menerima perpuluhan enggak itu? Harus dijawab itu dengan lugas. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus dari Bapak. Sebentar Pak Jadi, Tulus, sebentar. ya, Saya tambahkan. silakan. Termasukkan BKAG itu di dalamnya banyak gereja-gereja yang bernaung, benar nggak Pak? Betul. Ya, apakah mereka itu diharuskan atau mereka dengan kerelaan membuat perpuluhan diterima atau diharuskan atau tidak gitu Pak? Silakan Pak. Nah, jadi begini ya. Nah, jadi Badan Kerjasama Antar Gereja itu bukan denominasi gereja. Itu adalah organisasi kemasyarakatan Kristen yang bersifat menjalin kerjasama dengan semua gereja. Jadi di BKG itu ada Katolik, Ortodok, Advent, Bala Keselamatan, Lutheran, Injili, Pentakostal, Karismatik, dan gereja lainnya. Tetapi yang standar imannya adalah itu yang ada di peraturan BKG. Allahnya harus Tritunggal. Ya. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu Allah sejati yang menjadi manusia sempurna tanpa dosa. Alkitab itu firman Allah yang sempurna. Gereja itu adalah satu sebagai tubuh Kristus. Tugas gereja itu adalah marturia, diakonia, koinonia, dan pelestarian alam semesta. Nah, itulah pokok pikirannya. Nah, apapun merek gerejanya, kalau ininya dasar imannya, kita adalah saudara. Tetapi saya pernah tertipu dengan si yang disebut tadi inisial ATM ini. Nah, itu pernah tertipu juga, Pak. Oke, tapi gereja, Badan Kerjasama Antar Gereja tidak menerima perpuluhan dari gereja manapun. Amin. Kita justru sedang berusaha bagaimana supaya jemaat ini dimanapun gerejanya, setialah di sana tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah. Untuk menerima urapan Roh Kudus, tak perlu harus pindah ke gereja yang bernama Sidang Roh Kudus. Ya. Untuk menerima iman, tak perlu harus yang ada sola fide-nya lah, ada iman ke Lutheran. Enggak harus supaya mendapatkan karunia-karunia roh harus pindah ke gereja karismatik, enggak. Di gerejamu ada karunia roh, bertumbuhlah di sana, berakarlah di sana. Gereja adalah satu tubuh Kristus. Nah, soal bagaimana metode penata layanan di gereja masing-masing itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja itu. Itu dirumuskan supaya kita bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus. Nah, jadi melebar ini. Yang jelas perpuluhan tidak diterima oleh BKG. Silakan serahkan kepada gereja di mana Anda berjemaat. Terima kasih. Uang diterima BKG kan? Apa itu? Kalau uang diterima BKG persembahan. Ya tentu. ya. Oh, ya begini, acara ini pakai duit loh. Ini nggak ada yang gratis. Tapi kita percaya, ya Bapak Merpaung dengan Bapak Samuel, Tuhan akan berkati dengan cara yang lain. Para pemirsa yang sudah terlibat dalam acara ini tentu melihat akan tergerak untuk memberi soal itu, tapi kita bukan fokus ke situ ya. Oke, silakan lanjut. Ya, saya rasa kita sudah hampir 1 jam. Jadi ini kita tinggal closing statement ini. Ya. Dan saya meminta ya khususnya kedua narasumber kami boleh menyimpulkan ya menjadi sebuah konklusi yang benar-benar bisa dipadatkan dari akhir daripada hampir program kita ini. Silakan, Pak. Dari Pak Tulus dulu. Iya, silakan. Oke, siap. Nah, baik. Nah, sekali lagi malam ini saya khusus menyampaikan masalah Bina Kerjasama Antar Generasi. Bukan masalah Badan Kerjasama Antar Gereja.
Nah, kondisi sekarang Bina Kerjasama Antar Generasi itu pemrakarsanya adalah saya, ketua dan pendirinya adalah saya, pengawasnya yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM adalah saya, Pendeta Dr. Tulus Yahan. Logo Jelas itu ya, Pak. Marsnya itu juga dari saya. Dan itu semua sudah saya tarik dari Bina Kerjasama Antar Generasi. Tertulis itu ada dokumen di Kementerian Hukum dan HAM. Karena mereka sudah hancur lebur, pecah belah. Ya. Saya harus membentuk pengurus yang baru yang betul-betul menangkap visi. Ya, yang bukan orang-orangnya Tuhan, yang bukan dari Tuhan, tentu harus dibubarkan. Harus dibubarkan. Harus yang satu visi dengan kita. Itulah pengurus yang benar, yang jelas, yang seturut dengan firman Tuhan dalam Yohanes 17:21. Visinya supaya mereka semua menjadi satu. Jadi bukan masing-masing membuat dirinya menjadi pusat dari gereja yang lain. Jadi jangan sampai menggunakan Bina Kerjasama Generasi ini menjadi perahu menyampaikan doktrin Anda ke gereja-gereja lain. Itu yang tetap saya harus menjaga itu. Itu sebabnya saya mencabut itu sudah mencabut dan akan mengambil langkah strategis bagaimana supaya Bina Kerjasama Generasi menjadi sayap dari Badan Kerjasama Antar Gereja, karena memang demikianlah seharusnya. Sebab di Bina Kerjasama Antar Generasi tidak ada ketua umum, yang ada ketua. Jadi ketua itu di bawah ketua umum. Nah, jadi ketua harus tunduk kepada ketua umum. Nah, saya sudah perintahkan dalam surat kepada mereka supaya mereka berdamai. Kalau mereka berdamai, saya akan restui mereka. Tapi kalau tidak, tentu saya harus mencari yang mana Tuhan perintahkan untuk kita. Inilah akhir dari saya sebagai moderator. Terima kasih. Kurang lebih perkataan yang kurang, ya, tolong dimaafkan. Bahkan mungkin acara kami tadi sempat terlambat. Tolong dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan akhirnya kita akan tutup di dalam doa. Nanti Bapak Denny John Parsamosir akan berdoa buat kita dan sekaligus doa berkat. Silakan Bapak. Bapa di surga, Bapa yang bermurah hati, Engkaulah sumber kemurahan, sumber anugerah, sumber kekuatan, sumber segala kasih sayang. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang kami puja, yang terus mengalirkan kasih sayang-Mu kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh umat di muka bumi ini. Genaplah firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang membuat para muda, para taruna, para orang tua mendapat karunia-karunia, talenta-talenta, bahwasanya Tuhanlah sumbernya. Sehingga kami manusia ini hanyalah sebuah anggota tubuh-Mu yang sedang Kau pulihkan, Kau bentuk bagaikan pasukan yang sedang bergerak. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh pengurus, seluruh pelayan, seluruh hamba Tuhan yang ada di BKAG ini Tuhan. Kami berdoa supaya mereka menangkap visi seperti doa-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya ada kesatuan roh, kesatuan pemikiran, kesatuan pelayanan, kesatuan belas kasih, kesatuan untuk melihat Indonesia, kesatuan untuk melihat gereja Tuhan. Ketika kami dalam keadaan sakit, keadaan apapun, ada satu kegerakan, ada rasa peduli, ada rasa sayang, ada rasa untuk terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami Tuhan, berilah kekuatan, tambahkan hikmat dan seluruh jajarannya. Kami percaya lewat doa ini, Engkau mendengar dari tahta-Mu yang kudus, karena kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan semua pemirsa maupun yang moderator dan juga ketua BKAG ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam moderator dan pemirsa dan juga Lai Sepak Pahan. Tuhan memberkati.